Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Jika punya 100.000 lembar saham TLKM, bagaimana nasibnya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 24 Februari tahun 2025, harga saham TLKM ditutup pada angka 2.600 atau turun 4% selama tahun 2025. Dalam satu tahun terakhir, harga sahamnya turun 36,4% dan dalam 5 tahun terakhir, harganya turun 28,57%. Jika kita melihat data probabilitas selama 15 tahun terakhir ini, bisa kita lihat bahwa pada tahun 2024, penurunannya paling signifikan, mencapai 31,3%. Kemudian di tahun 2025 juga masih mengalami penurunan setidaknya hingga bulan Februari saat video ini dibuat. Nah, kamu mungkin bertanya, kenapa saya menggunakan contoh saham TLKM pada video kali ini? Karena Telkom merupakan salah satu saham big caps yang produknya terkenal. Kamu tentu tahu Telkomsel bukan? Punya brand image yang kuat, kinerja cukup stabil dalam 5 tahun ini. Tapi harga sahamnya malah mengalami penurunan, bahkan mencapai di atas 30% dalam satu tahun terakhir. Jadi yang mau kita bahas bukan saham TLKM secara spesifiknya, tapi kita akan melihat dari saham TLKM ini yang dijadikan sebagai contoh, apa jadinya jika metode dividend investing ini kita terapkan. Apakah bisa memberikan rasa aman dalam jangka panjang atau tidak, di mana kita hanya berharap dari dividen saja tanpa pusing dengan capital gain. Mengingat saham Telkom ini harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup besar, yakni mencapai 30% ke atas dalam beberapa tahun terakhir ini, dan produknya juga terkenal, kinerjanya juga cukup stabil meskipun ada tahun-tahun tertentu di mana mengalami penurunan. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil contoh saham TLKM dalam perhitungan dan pembahasan video kali ini. Tujuannya untuk melihat apakah dividen itu mampu untuk menyeimbangkan floating loss yang terjadi dengan prospek kedepannya seperti apa. Itu yang akan kita bahas dan kamu juga nantinya bisa menggunakan contoh saham lain selain TLKM untuk dilakukan simulasi. Dan sebagai informasi, berhubung ini merupakan rekapan manual yang saya buat, jadi mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada kesalahan dalam pengetikan atau pengambilan data. Sekarang mari kita bahas saja. Saya akan mengambil data dari tahun payment date yang ada di aplikasi Stockbit. Jadi untuk data tahunnya, data dividen per share saya gunakan berdasarkan data di aplikasi Stockbit. Untuk itu kamu juga harus melakukan validasi di sumber resminya untuk mengetahui apakah data ini sudah valid atau tidak. Dan sebagai informasi, TLKM pernah melakukan stock split 1:5 pada bulan Agustus tahun 2013. Untuk itu data dividen per share-nya kita harus sesuaikan lagi. Ini merupakan data dividen per share sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Bisa kamu lihat di sini untuk detail datanya. Nah, untuk data yang di sebelah kiri ini merupakan data yang ada di aplikasi Stockbit sebelum dilakukannya adjustment stock split. Dan data yang ini merupakan data yang dilakukan adjustment stock split, khususnya yang saya stabilo berwarna kuning ini. Nah, bisa kamu lihat dalam tahun 2019 hingga tahun 2024, TLKM telah membagi dividen per share sekitar Rp1.916 per lembar saham. Nah, jika kita melihat data 5 tahunan, bisa kamu lihat di sini. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, total dividennya 343,08. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, total dividennya 590,91. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, total dividennya 803,47. Apa kesimpulan yang bisa kamu lihat dari pembahasan di topik pertama ini? Yaitu, sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, angka dividen per share TLKM terus mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang. Memang ada tahun-tahun di mana terjadi penurunan untuk angka dividen per share-nya. Contohnya seperti tahun 2015 ini yang lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Dan ada juga di tahun 2016 ini bisa kamu lihat membagi 2 kali dividen dengan angka yang bisa dikatakan cukup bervariasi dengan tahun-tahun sebelumnya.
Ada juga contohnya seperti pada tahun-tahun tertentu di mana dividennya turun. Misalkan kamu bisa lihat pada tahun-tahun di awal pembahasan video kali ini, entah itu di tahun 2009, 2010, dan seterusnya. Intinya memang angka dividen per share itu tidak otomatis selalu naik dari tahun ke tahun. Ada kalanya di mana mengalami penurunan, ada kalanya juga mengalami kenaikan. Semua tergantung kepada hasil keputusan RUPS dan kinerja perusahaan di tahun tersebut. Nah, tapi intinya poin pertama yang ingin saya bahas adalah apabila kamu ingin menerapkan skema dividen investing dalam jangka panjang, kamu harus melihat data histori ke belakang. Apakah perusahaan itu membagi dividen dengan angka yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu? Memang tidak berarti harus bertumbuh setiap tahun, tapi jika ditarik dalam jangka panjang masih menghasilkan pertumbuhan. Contohnya seperti pembahasan di video kali ini. Nah, poin kedua yang ingin saya bahas adalah mari kita bahas dari skenario terburuknya. Apabila kita asumsikan membeli saham TLKM di harga tertingginya. Ingat, kita beli di all time high sepanjang masa, yaitu di angka 4.850. Nah, memang angka ini tercapai di tahun 2022. Tapi kita lakukan skenario yang paling buruknya saja. Kita anggaplah angka ini kita beli pada tahun 2009. Di mana di tahun 2009 kita anggap harga saham Telkom pernah menyentuh angka 4.850. Tentu saja kondisi ini akan lebih konservatif dibandingkan harga sebenarnya di tahun 2009 yang tentunya bisa di bawah 4.850 setelah dilakukannya stock split. Nah, kamu bisa lihat pada data berikut ini. Ini merupakan data adjustment apabila kita melakukan pembelian di angka 4.850 dan kita kurangi dari dividen yang kita terima setiap tahun. Contohnya pada tahun 2009 kita menerima dividen 59,39. Artinya sebenarnya modal saham kita bukan lagi 4.850, melainkan 4.850 dikurangi 59,39 menghasilkan 4.790. Di tahun 2009 Telkom bagi dividen lagi dengan angka 5,33. Ingat, ini setelah dilakukannya stock split dan di-adjust. Berarti modal saham kita bukan lagi 4790, melainkan berkurang menjadi 4785. Hal ini terus kita lakukan dari waktu ke waktu hingga di tahun 2024. Alhasil modal awal kita dari yang awalnya 4.850 kini hanya tersisa 2.934 dengan memanfaatkan dividen yang diterima dalam waktu sekitaran 15 tahun terakhir ini. Nah, angka ini bisa kamu lakukan simulasi berdasarkan saham yang ingin kamu analisa ataupun saham yang kamu miliki yang sedang mengalami floating loss. Tujuannya apa? Agar supaya kita bisa menjaga psikologi agar bisa berpikir dengan lebih rasional lagi. Memang dividen yang kita terima ini tidak serta-merta membuat harga sahamnya bisa kembali naik. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi porsi floating loss yang kita alami dengan memanfaatkan dividen yang diterima secara rutin. Nah, kita asumsikan bagaimana jika kita punya 100.000 lembar saham. Dengan harga beli 4.850, artinya kita mengeluarkan dana sekitar 485 juta. Dan dengan total dividen tahun 2009 hingga 2024, kita akan menerima dividen dengan total Rp191.600.000. Itu artinya modal kita hanya akan menjadi Rp293.400 setelah dikurangi dengan dividen yang kita terima. Bukan lagi 485 juta, melainkan sudah berkurang menjadi 293 juta. Nah, ini merupakan salah satu skenario yang bisa kamu terapkan apabila harga saham perusahaan bagus, rutin bagi dividen, manajemennya baik, masih ada proyeksi ke depan tapi harganya mengalami penurunan dalam jangka pendek. Memang kita tidak tahu sampai kapan harganya akan terus turun. Apakah harganya akan kembali naik ataukah malah tambah turun? Semuanya tidak ada yang tahu. Yang jelas yang bisa kita perkirakan hanya satu. Bagaimana prospek ke depannya, apakah bisa membagikan dividen dengan angka yang menarik atau tidak. Dari simulasi contoh saham TLKM ini bisa kamu lihat. Dari harga pembelian di angka paling tinggi yaitu 4.850 dengan memanfaatkan dividen yang diterima setiap tahunnya, harga modal beli kamu menjadi 2.934. Dan ingat, ini merupakan skenario konservatif karena kita menggunakan angka 4.850 di tahun 2009 yang mana pada saat itu sebenarnya harga saham TLKM tidak setinggi ini apabila kita telah sesuaikan dengan stock splitnya. Oke, simulasi tidak hanya berakhir di situ saja, tapi bagaimana jika kita memproyeksikan di masa depan dividennya tidak mengalami kenaikan, artinya hanya tetap seperti dividen yang terakhir dibagi di tahun 2024. Di sini ada dua opsi. Yang pertama, sisi positifnya,
Kita memiliki sudut pandang yang konservatif karena kita tidak memasukkan unsur dividen growth di masa depan. Tapi di sisi yang lain, ada kemungkinan juga sebenarnya dividennya bisa mengalami penurunan. Sehingga rasanya angka konstan ini dengan angka dividen seperti yang dibagi di tahun 2024 bisa dikatakan cukup adil. Tidak terlalu optimis, tidak juga terlalu pesimis. Melainkan kita menggunakan angka yang bisa dikatakan cukup realistis dengan mengacu pada kinerja Telkom hingga tahun 2024. Tapi sayangnya saat video ini dibuat, kinerja terkininya masih Q3 tahun 2024. Sehingga kita belum bisa memperkirakan berapa besar dividen yang akan dibagikan di tahun ini karena data Q4-nya belum terbit. Nah, tapi di sisi yang lain, kita juga menggunakan skenario konservatif atau proyeksi yang pesimis karena kita menggunakan harga tertingginya yaitu 4.850. Melanjutkan skenario kedua tadi, apabila kita diproyeksikan di tahun 2025 dan seterusnya dividen per share TLKM itu tetap dengan angka 178,5 per lembar, maka untuk bisa balik modal 100% atau mengurangi keseluruhan modal beli kita di saham Telkom dengan angka 4.850, maka hal itu akan terjadi di tahun 2051, di mana modal saham kita hanya menjadi 31 per lembar saham. Nah, itu artinya dengan asumsi potensi capital gain itu tidak ada, hanya full berharap dari dividen saja, dan diproyeksikan nominal dividen per share-nya di masa depan tidak berubah-ubah, maka butuh waktu 27 tahun dari sekarang untuk bisa balik modal 100%. Kita asumsikan sejak tahun 2025 hingga tahun 2051. Nah, itu artinya apabila kita terlanjur membeli saham TLKM di harga tertingginya yaitu 4.850 dan harga sahamnya mengalami penurunan, maka salah satu skenario yang bisa kamu pertimbangkan adalah bagaimana jika kita hanya mengandalkan dividen per share yang kita terima setiap tahunnya. Memang harga saham itu cukup fluktuatif. Contohnya seperti misalkan di tahun 2030 harga modal beli kamu menjadi 3.779 dan di tahun 2040 harga modal beli kamu menjadi 1.994. Itu artinya apabila misalnya di tahun 2040 ini harga TLKM naik dan menjadi angka Rp4.000, berarti di sini kamu memperoleh potensi capital gain yang akan kamu terima apabila misalnya di tahun 2040 harganya naik menjadi angka 4.000 sekitaran 101%. Itu artinya di sini memang kita hanya memasukkan unsur dividen untuk proyeksi pesimisnya, tapi tidak menutup kemungkinan apabila harganya naik kembali bahkan menyentuh angka yang kita harapkan, akan ada potensi capital gain juga yang bisa kita terima. Tapi ingat, saya mengasumsikan potensi yang pesimisnya, di mana tidak adanya kenaikan harga saham dan kita murni mengandalkan dividen saja. Tapi apabila hal yang baik yang terjadi di masa depan di mana harga sahamnya naik, itu berarti kita juga memiliki potensi keuntungan dari capital gain yang mungkin bisa kita terima. Dari sini kamu bisa melihat bagaimana dividen itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengurangi potensi floating loss yang kamu miliki. Ingat, saat harga saham mengalami penurunan, loss yang kamu miliki itu masih bersifat floating. Artinya harga bisa naik lebih tinggi atau harga bisa turun lebih dalam. Loss kamu bisa semakin kecil, loss kamu juga bisa semakin besar. Salah satu hal yang bisa kamu pertimbangkan setiap tahunnya adalah memanfaatkan dividen yang diterima. Kita hanya mengacu pada dividen yang kita terima dan dikurangi dengan harga pembelian awal kita. Belum juga kita menghitung terkait apabila kita mereinvestasikan dividen atau melakukan compounding dividen. Begitu juga dengan melakukan average down dan membeli di harga yang lebih bawah. Saya hanya menggunakan skenario yang sederhana saja agar supaya bisa kamu contohi dan kamu gunakan pada saham-saham pilihan kamu selain saham TLKM ini. Tapi ingat, kuncinya adalah pastikan saham tersebut masih prospek di masa depan, kinerja keuangannya masih tumbuh, prospeknya cerah, manajemennya baik, rutin bagi dividen, dan tentunya memiliki daya saing yang baik. Bagi sebagian orang, memanfaatkan dividen dalam jangka panjang sekitar 5, 10, 15, 20 tahun ke depan mungkin terasa membosankan. Tentu tidak sebanding dengan potensi capital gain yang bisa diperoleh. Tapi ingat, saat harga saham mengalami penurunan, sebenarnya ini merupakan salah satu skenario yang bisa kamu pertimbangkan untuk meminimalisir risiko, membuat psikologi menjadi lebih tenang. Di samping itu, kamu bisa memanfaatkan apabila di masa depan terjadi kenaikan harga saham secara signifikan. Artinya tidak menutup kemungkinan juga kita bisa memperoleh keuntungan dari capital gain, tapi kita mengantisipasi skenario terburuknya dengan memanfaatkan dividen sebagai pengurang harga beli di awal.
Nah, sebagai informasi, pada e-book Strategi Nabung Saham, saya sempat membahas satu topik tentang dividen, yang mana merupakan rahasia dividen yang jarang diketahui. Apabila kamu tertarik mempelajarinya, silahkan baca e-book ini. Untuk info pembelian, silahkan chat WA di nomor di awal atau di akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.